Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai wabarakatuh. Harbers, eh, semoga kalian sehat semua, puasanya lancar. Alhamdulillah kita sudah mendekati minggu keempat dan sudah mendekati hari Lebaran. Pada edisi Rapot Merah kali ini, Ramadan Podcast Mencari Berkah, kami menghadirkan Bapak Ustadz Ahmad Ghazali MPD. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Hendri. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, mungkin kita langsung ke topik aja ya, mungkin. Jadi biar nggak terlalu panjang lebar. Mendekati Lebaran ya Pak Ustadz, mendekati Idul Fitri. Eh, Mungkin sudah tersisa beberapa minggu lagi ataupun beberapa hari lagi. Yang pertama Pak Ustadz, bagaimana mengoptimalkan ibadah di akhir Ramadan ini Pak Ustadz? Iya. eh, Sebelumnya saya mau menyapa para Monggo, silakan. Herbers dulu ya. Silakan memperkenalkan diri nggak apa-apa. Selamat jumpa. Mungkin masih ada yang belum kenal. Nama saya Ahmad Ghazali, seorang pendidik di salah satu lembaga pendidikan di Kota Tegal. Menyambung ke pertanyaan Mas Hendri tadi tentang fenomena akhir Ramadan ya. Akhir Ramadan. Iya. Saya pikir bahwa memang disinilah persoalan kita ketika banyak di antara kita ini sering menyalahkan keadaan. Jadi banyak orang mengeluhkan tentang lambatnya kemajuan, banyak orang mengeluhkan tentang penurunan ekonomi, tentang fenomena ketidakadilan, ketimpangan sosial. Tapi sesungguhnya mereka mesti sadar bahwa jawabannya ada pada diri mereka sendiri, Mas Hendri. Iya. Di antaranya adalah apakah ketika sudah mulai pertengahan menuju ke akhir Ramadan masih konsisten dalam menjaga kuantitas dan kualitas ibadahnya. Itu salah satu solusi sebetulnya. Jika nanti hal ini bisa diperbaiki, kita melihat ya misalnya jumlah sholat tarawih yang berkurang bisa sampai 80%. Iya. Kemudian jumlah orang berpuasa juga berkurang sekian Biasanya persen. di akhir-akhir ya Pak Iya. Ustadz ya. Itu justru adalah jawaban dari lambatnya capaian kita dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Itu Mas Hendri. Apalagi sekarang fenomena yang lagi rame itu mokel Pak Ustadz. Jadi beberapa tahun yang lalu ya, waktu mungkin ya saya masih kecil, mungkin waktu masih sekolah gitu, itu orang mokel itu masih takut Pak Ustadz. Mokel itu? Mokel itu berarti berbuka di siang hari tanpa alasan sebab dan akibat ya Pak Ustadz. Jadi yang sekarang lagi ngetren di anak muda itu, terutama Gen Z itu mokel dengan terang-terangan Pak Ustadz. Jadi dia seorang muslim tapi dia bisa terang-terangan makan dan minum nggak puasa tanpa sebab Pak Ustadz. Sedangkan orang berpuasa itu kan kalau emang mau mokel ada sebab yang emang jelas ya. Contoh ibu menyusui, ibu hamil yang emang harus takut dengan kandungannya ya. Maksudnya dari dokter emang disarankan untuk tidak berpuasa. Nah, ada juga yang emang orang sakit keras yang emang mengkhususkan dia untuk mengkonsumsi obat siang hari sama dokter. Nah, yang sekarang yang lagi rame itu ya itu Pak Ustadz. Jadi mokel itu ya? mokel. Saya kira mokel itu motor keliling. Motor keliling. Iya, jadi mokel itu sekarang itu sangat ramai Pak Ustadz. Jadi dulu itu kita flashback lagi, dulu itu orang mokel aja masih takut. Jadi dia umpet-umpetan. Jadi masih menghargai ya. Yang sekarang fenomena yang terjadi itu anak-anak muda terutama kadang ya kayak gitu Pak Ustadz. Dia belum bisa tahu tempat dan lain-lain, banyak kan loh ternyata di jalan malah mokel gitu loh, malah dia makan seolah-olah ya biasa aja, padahal apa mereka belum tahu kefadolan bulan Ramadan. Sedangkan kalau kita melihat dari dalil itu, saat bulan Ramadan itu sebenarnya kebaikan kita ataupun pahala kita kan dilipat gandakan Ustaz. Seperti itu. Itu kembali tadi sudah benar anggapan Mas Hendri bahwa ini soal pemahaman ya. Misalnya kita bisa melihat dari 3 sudut pandang ya. Pertama, kita lihat dari tujuan ibadah Ramadan. Itu kan untuk mencapai takwa. Iya, takwa. Takwa itu kan indikatornya ya 3 hal saja lah. Yang pertama, intensitas komunikasi dengan Allah meningkat. Kemudian yang kedua, kualitas internalisasi terhadap agama, prinsip-prinsip kebenaran. Jadi dialog kepada dirinya sendiri ya. Ini persoalan rohiyah meningkat. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya indikator sosial.
kepedulian untuk menebarkan kebaikan dan pembangunan ya konstruktif dalam kehidupan. Itu kan luar biasa kalau kita capai. Iya, Pak Ustadz. Dan menariknya redaksinya kan la'allakum, bukan secara pribadi. Ini Iya. target kolektif. Kolektif berarti ya, lakum ya, karena kum itu Bersama, bersama berarti. secara bersama. Itu dari sisi tujuan. Yang kedua, kalau kita memahami misalnya ya, kita lihat sejarah diwajibkannya ibadah Ramadan ini kan tahun kedua Hijriah. Tahun kedua iya, Iya. benar. Kira-kira 1,5 tahun Rasulullah sudah hijrah. Sebuah negara yang umurnya masih di bawah 5 tahun itu memang fragile state. Negara dalam keadaan rapuh. Apa yang dibutuhkan? Konsolidasi spiritual. Maka Ramadan lah jawabannya. Kalau kita lihat secara kronologis urutan kewajiban Ramadan, itu setelah Rasulullah tahun pertama mempersaudarakan antara Muhajirin Ansor. Solidaritas. Nggak ada lagi 01, 02, 03 itu udah nggak relevan. Apalagi cebong kampret. Adanya solidaritas. Yang kedua, piagam Madinah. Pemindahan arah kiblat. Membikin pasar. Rasulullah juga tidak kalah pentingnya membangun pasukan tempur. Itu tahun-tahun pertama yang Rasulullah lakukan. Baru kemudian Rasulullah menerima perintah Shaum Ramadan. Ketiga, kita bisa melihat dari sisi ini, Mas Hendri. Katakanlah umur kita 60 tahun misalnya ya. Iya. Orang kan umurnya rata-rata 60-70. Standar Rasul kan 60 menuju 70 lah. Iya. Rasul itu. Pena para malaikat pencatat Raqib Atid itu kan diangkat terhadap orang yang masih belum balik. Iya. Katakanlah 13 tahun, berarti tersisa 47. Iya. 60 kurangi 13. Pena malaikat juga terangkat terhadap orang yang tidur 8 jam per hari. Macam. Dari 60 tahun berarti kira-kira kita tidur 20 tahun, Mas. Tadi 47 kurangi 20 berapa? 47 kurangi itu 20. 27. 27 ya. Ciponya cepet banget ini Mas kalkulatornya. 27 ya. Itulah sisa waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beramal, berkarya, berkontribusi, meninggalkan nilai-nilai yang luhur di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai hamba. Persoalannya, apakah 27 tahun itu kita betul-betul optimalkan untuk hal tersebut? Kadang-kadang orang itu baru sadar secara spiritual setelah di atas 40, Mas. Kalau enggak setelah sakit-sakitan Nah, biasanya. begitu, baru sadar secara spiritual. Artinya dari 13 dia balik sampai umur 40 itu banyak maksiatnya. Jadi kalau ditimbang-timbang 27 tahun tadi tersisa, dikurangi 27 tahun, 0. Itu kalau kita tidak berbuat dosa. Artinya memang sebetulnya ya, timbangan kita di sisi Allah itu negatif. Maka kita butuh waktu-waktu ini untuk melakukan intensifikasi. Makanya apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan seperti itu ya Pak Ustadz. Jadi sebenarnya kan salah satu bentuk kasih sayang Allah sama satu, kita. jadi harusnya kita sebagai anak muda ya teman-teman, harusnya malah kita berlomba-lomba mencari kebaikan ya. Ya puasa, jangan lupa puasanya, sholatnya, tadarusnya, sholat tarawihnya kan emang ada beberapa tri sukses puasa kalau nggak salah kan. Sukses puasanya. Apa itu, Mas? Tri sukses puasa itu sukses puasanya, berarti puasanya bener sampai selesai. Terus yang kedua sukses sukses tarawihnya. Terus sama sukses zakat fitrahnya. Jadi tri sukses Ramadan. Tri sukses Ramadan sih, bukan puasa sih. Itu ini indikator minimal itu mungkin. Minimal. Mungkin di luar itu kan berarti lebih banyak lagi ya. Contoh kayak bersedekah, itu kan juga masih masuk sebuah kategori kebaikan di bulan Ramadan ya Pak Ustadz, seperti itu. Belum lagi pembatal pahala. Jadi rafats itu ketika kita menulis atau berkata tentang hal-hal yang mengarah pada hubungan lawan jenis, itu rafats. Yang lagi apa, yang kapan, yang sahur bareng yuk misalnya gitu, itu sudah rafats itu. Kalau bukan suami istri loh. Bukber. Janjian gitu ya. Itu sudah rafats. Begitu udah eksekusi, itu sudah fusuk. Ya. Dan dua-duanya membatalkan, merusak pahala puasa. Ini kalau kita intensifkan 30 hari setelah Ramadan, akan lahir generasi muda yang dahsyat. Dan persoalannya sebuah bangsa itu tergantung generasi mudanya. Makanya seringkali yang dibidik oleh musuh-musuh bangsa Indonesia ya generasi mudanya. Alay, generasi muda yang mellow gitu ya. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit ketawa, euforia. Ini yang tidak terlalu dikehendaki oleh mental health. Betul, mental health-nya kacau biasanya gitu. Saya kira kita mesti menggesa terutama para generasi muda yang memang pena Allah
Penang para malaikat sudah terangkat sejak dia ihtilam, Iya. mimpi basah. Eh, segeralah kita mesti punya kontribusi unggulan apa yang nanti akan kita banggakan di hadapan Allah nanti di yaumul Berarti hisab. kayak ini ya, amalan andalan ya. Betul, Jadi kita dengan amalan wajib aja itu sebenarnya lebih kurang ya, Pak kurang, Ustadz. sangat kurang. Jadi amalan andalan itu contoh kita ya, amalan andalan itu eh, setiap orang kan masing-masing, ada yang emang dia ngepol-ngepolkan di puasa sunahnya mungkin pas tidak Ramadan, itu kan sebuah amalan andalan. Spesialis. Spesialis di puasa sunnah, ada spesialis di istighfarnya mungkin, ada yang spesialis di sodakohnya mungkin, yang sudah kaya-kaya. Jadi di sisi lain dia tetap di amalan wajibnya, contoh kayak sholat 5 waktu kan wajib, puasa Ramadan, zakat kan wajib. Nah, Logikanya begini, bagaimana caranya agar dia bisa menjadi spesialis di sebuah bidang amal, maka dia mesti punya stok energi besar di bidang itu. di bidang itu. Pertanyaannya, dari mana dia punya stok energi yang besar? Jawabannya, dari cabang profesionalitas dia, yang nanti akan dia jadikan sebagai puncak kontribusi unggulannya. Yes. Jadi para generasi muda tidak hanya segera menemukan passionnya, tapi juga segera menemukan titik-titik peluang di mana dia bisa melakukan amal-amal soleh yang bernilai jangka panjang, Jangka panjang. lintas ruang, lintas waktu. Ini yang namanya ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu. Iya, ilmu yang bermanfaat. Kalau tentang sholat, puasa itu standar, Mas. Ya udah, itu Tapi, udah emang wajib, iya, itu kewajiban wajib, kita sebagai wajib. muslim. Bagi setiap kita itu mesti punya lah amalan-amalan yang begitu kita kerjakan, pahalanya akan mengalir terus. Dan itu amalan-amalan profesional. Saya kira Harper ambil sudut pandang yang bagus dalam hal ini karena fokus dalam bidang IT, ya kan? IT ada bagian IT, ada programmer, ada yang emang di desain dan seni, macam-macam sih kita. Dan sesuai dengan tuntutan zaman hari ini memang kita mesti kuat di bidang ini. Oke, siap-siap Pak Ustadz. Ada lagi Pak Ustadz nih, pembahasan berikutnya ada setelah sebulan penuh berpuasa dan menjalankan ibadah sunnah lainnya, setelah sebulan penuh nih, mendekati Idul Fitri ya. Layaknya kita meraih kemenangan, bagaimana kita dikatakan sebagai pemenang pada saat Idul Fitri. Jadi kan hari kemenangan nih kalau untuk umat muslim. Apa nih yang dimaksud dengan hari kemenangan? Layak enggak nih? Layaknya kita sebagai muslim itu meraih kemenangan itu apa Pak Ustadz? Jadi kan banyak orang yang cuma hura-hura aja ya, puasa enggak, lebaran enggak, lebaran ikut, biasanya gitu banyak kan. Apalagi yang saya maksud tadi ya, banyak anak muda yang emang dia sering mokel siang-siang hari, makan siang, tapi kok ikut lebaran. Apakah itu sebuah kemenangan? Apa kemenangan hanya untuk muslim yang taat dan lain-lain? Seperti itu Pak Ustadz. Ya paling nggak kita bisa menilai dari dua segi secara sederhana, dari sisi pribadi individu, yang kedua dari sisi kolektif, secara keseluruhan masyarakat ya. Secara individu tentu kita bisa menilai meningkat kualitasnya dibandingkan sebelum Ramadan. Iya, iya. Jangan dibandingkan dengan Ramadan karena nggak akan mungkin kita bisa mengalahkan kualitas ibadah di bulan Betul, Ramadan. enggak ada. Dibandingkanlah dengan Sya'ban, dengan Rajab ya, dengan sebelum-sebelumnya itu. Dari sisi ruhiyah, kekuatan keimanannya. Kemudian dari sisi kesadarannya untuk cepat berubah, kesiapannya untuk cepat menerima kebaikan. Jadi motivasi beramalnya. Kemudian kita juga bisa melihat dari sisi wawasannya, apakah dia berkembang atau justru malah mengalami kejumudan dalam berwawasan. Secara individu juga kita melihat indikator kesehatan fisik nampak bisa dipertahankan pada Ramadan. Fenomenanya kan sebaliknya ya, setelah Ramadan rumah sakit penuh. Karena orang tidak bisa menjaga ritme kesehatannya. Kayak balas dendam gitu biasanya kan. Setelah Idul Fitri malah dia makan banyak-banyak, akhirnya banyak yang sakit gitu. Itu secara individu lah, kita bisa melihat dari sisi ruhiyah, kemudian intelektual, wawasan, kemudian dari sisi fisiknya juga semakin baik. Nah secara kolektif tentu solidaritas Mas. Solidaritas. Iya Mas Hendri, saya bermimpi ya bangsa Indonesia menjadikan perbedaan-perbedaan yang sifatnya performa ya, sifatnya hanya penampilan, perbedaan apa sih organisasi, perbedaan ormas ya, mungkin termasuk pilihan-pilihan politik, itu hanya sebuah perbedaan yang sifatnya sementara. Jangan jadikan perbedaan itu perbedaan selamanya.
Karena outputnya tetap kita sama kan gitu. Sama, akhirnya kita akan dinilai sebagai sebuah kesatuan Kesatuan bangsa. ya. Iya. Prestasi kita di dunia ini, peradaban kita akan dinilai secara kolektif. Iya kolektif. Bangsa-bangsa lain juga melihat seperti itu. Dan jangan lupa ya, seorang muslim itu kan mesti punya visi rahmatan lil alamin. Ya rahmatan Itu bukan nasional lagi, itu sudah global, Mas. global. Global, dia menebarkan manfaat pada semua makhluk. Pada sisi ini, saya melihat umat Islam masih perlu banyak belajar lah untuk siap menerima perbedaan di antara kita semua. Lapang dada dengan toleransi dengan segala macam perbedaan yang ada. Itu mungkin indikator-indikator yang bisa. Berarti Ba'da Ramadan. Idul Fitri itu sebenarnya bukan hanya untuk musim ya, lebih tepatnya ke solidaritas kita sebagai umat beragama mungkin ya, karena mungkin banyak berkah yang kita ambil pada hari Idul Fitri, bukan hanya untuk kita sebagai muslim, mungkin beberapa yang non muslim juga mendapatkan sebuah berkah dari Idul Fitri itu. Contoh yang paling simpel, THR lah, nah gitu kan. Jadi THR itu kan nggak pandang bulu ya. Jadi yang kerja di perusahaan dia muslim maupun non muslim masih tetap dapat THR, dan yang jelas kelihatan itu libur Pak Ustadz. Nah itu kan sebuah Terus kemarin takjil war misalnya. Ya takjil war. takjil wow. Ya, sebagian kan mereka merasakan ya. Iya merasakan. Jadi aneka macam makanan. jadi solidaritas yang seperti itu yang emang ke depan kita bisa tingkatkan lagi ya. Jadi nggak mau kita beda agama ataupun seperti apa, intinya outputnya kita tetap menebar kebaikan kan, lil alamin kan, seperti itu. Paling ya seperti itu sih, kayak bahkan juga yang jualan takjil malah beberapa juga ada yang non muslim kalau nggak salah. Saya beberapa kali melihat itu nggak hanya orang muslim yang jualan, jadi berkah Ramadan, berkah Idul Fitri juga sebenarnya buat kita terlimpah ke semuanya gitu loh. Dan beberapa teman non muslim pun, saya juga punya teman juga merasakan manfaatnya juga gitu loh, seperti itu. Jadi yang seperti itulah, solidaritas yang seperti itu yang emang ini yang seperti mungkin kalau saya sedikit baca berita artikel, solidaritas seperti ini seperti mungkin dulu di tahun mungkin 80-90-an Pak Ustadz. Kalau yang udah lahir ya seperti itu. Kalau saya sih belum lahir ya, baru lahir mungkin 90-an gitu. Cuman saya mendengarkan beberapa cerita dan membaca beberapa artikel itu ya, solidaritas seperti ini yang dari tahun dulu sudah pernah dilaksanain gitu ternyata. Kemudian memudar ya. Memudar dan sekarang baru muncul kembali. Apalagi sekarang yang lagi rame di Gen Z ini kan war takjil. Nah, cepet-cepetan nih. Siapa nih yang dapat nih? Dan kebanyakan non muslim ya yang dapat. Malah dia yang lebih semangat biasanya Pak Ustadz. Kayak contoh kayak bukber ya, buka bersama itu pun ternyata teman-teman non muslim malah yang lebih semangat ya, yang booking tempat, yang ngabari, bahkan seperti itu kadang. Kita ya jam 2 jam 3 kita masih war sama perut ya, aduh jam 2 3 itu di kita itu masih lemes-lemesnya gitu ya, tapi mereka semangat ya, seperti itu biasanya. Dan nanti ketika misalnya mereka merayakan hari rayanya ya kita hormati mereka sedang contohnya kita juga dapat liburnya juga gitu. Sekarang ada cuti juga ya gitu. Ada satu pandangan yang jelas bahwa para Gen Z milenial itu nggak punya latar belakang konflik ideologis, Mas. Jadi mereka nggak kebayang tuh permusuhan dengan misalnya komunisme. Mereka nggak punya bayangan itu tentang perlawanan antara merah, hijau, kuning. Itu mereka nggak punya. Ya. Jadi mereka betul-betul generasi yang murni menilai capaian sebuah prestasi dari sisi manfaat dan kebaikan biasanya seperti itu. Kalau baik dukung, kalau nggak baik nggak didukung. Makanya kan intinya mau kita seperti apa, outputnya kalau emang satu kebaikan ya emang ya itu karena Islam juga lil alamin, jadi emang intinya juga tujuannya kita sama gitu loh. Itu indikator sosialnya. Seperti itu. Baik Pak Ustadz, sekarang hal-hal baik apa saja yang dianjurkan? Nah, hal-hal yang dianjurkan dan dilakukan di hari raya Idul Fitri Pak Ustadz. Ya, yang dianjurkan. Tentu kita mesti bertekad ya untuk pertama mengakui bahwa kita pasti belum optimal ya terhadap rahmat Allah yang sangat besar ini. Jadi pastilah ada penyesalan dengan itu, dan itu mesti berbuah tekad untuk memperbaiki pada kesempatan berikutnya, sehingga nanti kurva kehidupan seorang muslim itu selalu meningkat, Mas. Sampai akhir hayatnya
dia Tidak memperoleh, semakin turun malah iya, harusnya semakin meningkat ya. meningkat terus karena dia terus mengevaluasi apa yang kurang dari Ramadan Iya, ini, iya. dan dia bersedih atas ketidakberhasilannya, misalnya nggak berhasil khatam Al-Quran, dia sedih, dan itu dia tekadkan supaya jangan terulang di bulan berikutnya, Iya, iya. Syawal, dia berusaha khatam Al-Quran. Atau bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, mestinya dia bersedih kalau sudah lewat Ramadan kok masih belum bisa baca Quran juga, artinya kan nggak ada peningkatan Harusnya kualitas diri. tetap evaluasi ya, Betul. terus berusaha. Iya, itu satu poinnya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya ya, kita sudah membersihkan diri di bulan Ramadan, jangan sampai dikotori. Iya, Beberapa fenomena perayaan hari raya iya. justru menunjukkan hal yang kontraproduktif ya, yang bertentangan dengan nilai agama, nilai keislaman. Misalnya pesta pora, mubatir, Iya, kemudian hubungan dengan lawan jenis biasanya Iya. juga rusak lagi. Ini yang mesti dijaga dari umat Islam supaya kita tidak setback, mengulang terus. lagi. Kapan naiknya? Iya, iya. Nah, tentu yang tidak kalah pentingnya setelah Ramadan, kita mesti meningkatkan kualitas hidup kita secara ubudiyah maupun secara muamalah ya. Tentu dari sisi ilmu, yang paling kuncinya ada dari sisi ilmu. Itulah mengapa Islam menurunkan ayat pertama, Iqra. Ikra, bacalah. Literasi kita mesti meningkat terhadap persoalan ini, bahwa agama bukan semata-mata hanya urusan ritual yang sifatnya individual, Iya. tapi justru dia adalah persoalan yang substansi kehidupan, menyangkut semua persoalan, termasuk masalah lingkungan hidup, termasuk persoalan keseimbangan ekonomi, Iya, iya. Betul, betul. termasuk juga regenerasi, pergantian kepemimpinan atau generasi berikutnya, itu juga bagian-bagian dari concern kita semua. Jadi sebenarnya arti dari Idul Fitri besar ya Pak Ustadz. Jadi nggak hanya hari raya aja ya. Ternyata sebenarnya kita sebagai umat muslim lebih memikirkan sebuah peningkatan ya. Betul, makanya Syawal itu artinya meningkat. Meningkat. Lebih meningkatkan sebuah ibadahnya mungkin, kebaikannya. Terus yang tadi yang bilang yang baca Quran yang emang nggak bisa, masa tahun lalu Begitu nggak lancar, tahun sekarang masih nggak lancar, berarti harus ada yang dievaluasi nih, apa nih yang salah gitu. Sama yang udah lancar, yang tahun lalu belum hatam, tahun ini ternyata lo kok belum hatam juga, ini harus dievaluasi nih, salahnya di mana gitu loh. Apalagi sekarang juga yang fenomena pas Ramadan juga ya kadang ya lucu ya, kadang yang bikin saya lucu itu kadang mereka semangat nih buka puasa bersama kadang, tapi ternyata nggak pada sholat. Itu yang fenomena emang itu sebenarnya dari dulu Pak Ustadz. Itu menarik gitu ya. Itu emang dari dulu dari saya sekolah. Rilis data dari Kementerian Agama. Siap. Ternyata muslim itu yang puasa sampai 60% lebih. Tapi yang sholat nggak sampai 20%. Betul ya. Artinya memang banyak orang puasa yang tidak sholat. Betul Pak Ustadz. Ya jelas rusak pahala puasanya. Atau gini wis, kalau pakai timbangan ya, bobot ibadah sholat itu lebih tinggi daripada puasa sebetulnya. Karena kan dari sisi urutan rukun saja, sholat lebih dulu. Iya, sholat. Walaupun memang dua-duanya wajib, tapi nilai sholat cuman capek ya Ustaz. betul. Dia berpuasa Puasa tapi nggak sholat, tapi ya akhirnya hanya nahan lapar. nihil saja. Ya. Kalau kata bapak saya itu ngomong, syukur ngerasa ngeleh tok. Ngopo poso, nah gitu loh kalau bapak saya ngomong dulu gitu. Kebetulan saya juga kan yang namanya manusia ya, saya juga pernah kecil, saya juga pernah dablek, nah gitu. Jadi saya juga pernah timbarin bapak saya gitu. Pas kebetulan saya alhamdulillah juga saya puasa itu emang dari kecil Pak Ustadz, dari mungkin TK ataupun kelas 1, jadi sudah belajar dan emang didikan orang tua itu langsung Pak Ustadz. Jadi teknik orang tua saya itu pinter. Apalagi ibu-ibu kan emang kadang kalau wanita juga kadang emang nggak puasa ya selama 1 bulan ada tamu langganan bulanan. Jadi teknik di keluarga saya itu bener-bener mau gimana emang nggak ada makanan Pak Ustadz di rumah. Jadi ada makanan itu cuman pada saat buka dan sahur. Jadi ketika saya ngeluh lapar dan lain-lain, ya bodo amat gitu. Jadi didikan gitu loh. Terus kalaupun nggak sholat akhirnya dia ngomong gitu. Lah ngopo kowe poso? Gur ngrasakne luwe tok. Tapi ternyata nggak sholat. Nah, sekarang Mas Hendri merasakan manfaat itu ya. Alhamdulillah. Pendidikan orang tua itu. Saya ingin mengucapkan selamat pada para Herbers yang di rumahnya nggak ada orang tua.
mungkin karena sudah meninggal Iya. atau sedang bekerja di luar kota, tapi masih tetap puasa dan sholat. Mantap. Mantap itu. Jadi Anda luar mereka biasa. berarti masih tetap mempunyai pendirian. Wah, itu luar biasa. Apalagi yang emang sering bolak-balik keluar kota kadang tetap puasa. Tetap puasa. Karena kalau saya rasakan itu lebih ke kebiasaan Pak Ustadz. Jadi kalau saya itu melihat orang makan di depan saya, sekarang itu biasa aja Pak Ustadz, nggak akan berpengaruh gitu loh. Mau es teh depan saya, jadi ya saya juga punya ngiler teman, ya, nggak nggak ngiler. ngiler. Mungkin kalau dulu mungkin masih ya, kalau sekarang karena mungkin udah terbiasa Pak Ustadz, jadi biasa aja gitu loh. Tapi bungkus pasti boleh dong, bungkus gitu, bawa pulang. Bungkus, bawa pulang makan di rumah, enggak, tetap bungkus. Jadi beberapa kali juga punya teman kan juga non-muslim pas main, malah saya ingetin, udah siang, kalau mau makan makan aja nggak apa-apa, aku juga biasa aja kan gitu. Jadi ya kalau emang kita sebenarnya udah terbiasa, nggak masalah Pak Ustadz. Jadi nggak bakal ngaruh sama sekali. Mungkin oke lah, kalaupun yang masih terpengaruh ya teman-teman, gara-gara cuman postingan es teh, es teh jumbo, udah rasanya kayak ngawe-ngawe ya es teh jumbo. Nah, itu cuman kalau kita udah terbiasa dari dulu, mungkin kalau yang emang sejak kecil, itu mungkin nggak akan berpengaruh gitu. Mungkin yang lebih susah itu lebih mengendalikan emosi Pak Ustadz. Emosi. Iya, iya. Jadi emosi itu emang mungkin hanya beberapa orang yang mungkin bisa mengendalikan emosi. Beberapa persen lah, mungkin beberapa. Salah satu yang dicegah dari Ramadan ini kan dengan tidak makan, tidak minum, aliran darah kita melambat, Mas. Iya. Dan kita tahu iblis itu bergerak dalam tubuh kita melalui aliran darah. Aliran darah ya. Jadi dengan puasa ini akan lebih direm. Oke, oke. Makanya satu hal yang juga penting pada Ramadan, Syawal itu lanjutkan puasanya. Salah satunya puasa 6 hari di bulan Syawal. Hari puasa Syawal. Oke. Dan seterusnya membiasakan. Baik Pak Ustadz, terakhir nih. Eh, Tips bagi kita semua agar bisa istiqomah dalam beribadah setelah bulan Ramadan. Ya, setiap orang mungkin punya pengalaman spiritual masing-masing. Ada yang cukup dengan pengalaman pribadi, dia kemudian mendapatkan titik balik, Iya. hijrah begitu. Tapi ada juga yang perlu bantuan lingkungan. Jadi di samping juga memang secara pribadi dia berusaha mencari referensi hidayah gitu ya. Yang kedua tentu dia berusaha mengkondisikan lingkungannya supaya mendukung perubahan positif itu tetap bertahan. Maka saya sarankan poin ketiga, berkomunitaslah dengan kalangan orang-orang yang mendukung perubahan positif itu. Ya kalau dalam bahasa agama namanya berjamaah. Berjamaah. Iya, berjamaah itu nggak harus bikin organisasi formal ya. Intinya kita bergaul dengan emang orang yang punya tujuan kebaikan yang benar, yang kedepannya emang pengen maju dalam kebaikan. Berkoalisi dengan mereka. Otomatis mau nggak mau kita mungkin bakal terpengaruh. Maksudnya terpengaruhnya dalam hal baik, terbaik. Gitu. Jadi ya seperti itu ya, berarti harus berkoalisi ataupun kita punya komunitas yang emang mendukung kita nanti nih ke depannya biar lebih baik lagi seperti itu. Kenapa Azazil disebut iblis? Ini sejarahnya. Karena memang Azazil waktu itu merasa bahwa ketika dia beribadah itu peranan dia sendiri. Jadi ketaatan saya pada Allah adalah karena jasa saya. Disitulah kelemahan Azazil. Kenapa dia kemudian menjadi angkuh ketika disuruh sujud pada menghormat pada Adam. Nah, Allah masih memanggil dia iblis. Begitu dia sudah mulai ngajak Adam untuk makan buah terlarang, Allah menyebutnya syaitan. Artinya apa? Keburukan itu pun akan bersikap ekspansif, mempengaruhi pihak luar supaya bergabung. Ketika kita pasif, hanya peduli pada diri sendiri, maka kita nggak akan kuat menghadapi tantangan kehidupan ini. Kita mesti berkomunitas. Kita mesti melakukan aktivitas yang sama seperti yang iblis lakukan kepada manusia. Yes. Ini makanya poin yang keempat mungkin ya, setelah tadi berkomunitas, ayo kita ambil bagian dakwah supaya tidak hanya menjadi urusan para mubaligh gitu. Setiap kita pasti punya apa ya namanya ya, kontribusi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Para misalnya YouTubers ya, atau game developers ya, bikinlah game-game yang kalau orang memainkannya justru malah meningkat kualitas intelektualnya, kualitas keimanannya. Ini kan menantang ya. Saya kira setiap kita mesti mencari celah-celah ini yang kata Rasulullah, siapa orangnya yang membuat kebiasaan positif dan dia diikuti, maka semua orang yang mengikutinya pahalanya itu akan diberikan kepadanya tanpa mengurangi pahala para followers.
Iya, iya, benar. Dan sebaliknya, siapa yang membuat kebiasaan negatif dan diikuti, maka semua dosa para followers akan Ikutin semua. ditimpakan padanya. Contoh kayak berarti kalau dosa itu kayak miras, nah, Homer. Karena ada 7 golongan ya kan masalah Semua yang berperan. yang berperan kayak yang bawa aja udah dapat dosanya. Gitu. Iya, iya. Kadang seperti itu yang memeras Homer dapat juga. Jadi poin terakhir tadi yang saya sampaikan, ayo kita ikut barisan dakwah ini, ambil beban untuk kita menggandakan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Siap. Dan itu warisan para nabi. Baik Pak Ustadz, mungkin sebelum closing ya, mungkin Pak Ustadz bisa kasih sedikit statement buat teman-teman di rumah. Monggo silahkan. Ya baik, teman-teman para helpers di rumah atau yang di mana saja mengikuti acara ini. Pertama saya ingin mari kita terus meminta pada Allah, semoga Allah memberikan kita kekuatan iman untuk melakukan kebaikan, bertaubat atas segala kekurangan, dan kemudian jangan pernah kita bosan untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang lain mengikuti jalan kebaikan ini, karena tanpa kita berkomunitas mengajak orang lain, maka kita sendirilah yang akan digilas oleh tantangan akhir zaman yang semakin berat ini. Kiranya itu yang ingin saya sampaikan. Siap. Saya Hendri. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah mau Sama-sama. datang ke tempat kita, studio kita. Baik teman-teman, sebelum diakhiri, mungkin ini rapot merah terakhir ya. Setelah mungkin ke depan sudah lebaran, mungkin kita sampai jumpa di acara rapot merah tahun depan. Insya Allah kalau Allah masih memberikan kita umur panjang, Amin. Mudah-mudahan. mudah-mudahan berikan umur kita panjang biar bisa mendapatkan sebuah manfaat untuk tahun depan. Umur panjang yang barokah. Alhamdulillah, amin. Barokah. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih yang sudah menyaksikan acara pada kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.